Bismillahirrahmanirrahim. Hati seorang muslim, itulah afdolnya amal tuh, namanya jabrul qulub. Kadang-kadang kita tidak pandai jabrul qulub, menempel hati orang. Ikhwan, ibu-ibu, kadang-kadang ada orang itu sudah stres dengan anaknya, stres dengan suaminya, atau stres dengan istrinya, stres dengan pekerjaannya, stres dengan apalah. Setiap keluarga itu pasti ada kesetresan, kan? Artinya dia sendiri sudah banyak masalah. Kita pula menggibah dia, kita pula menghina dia, memfitnah dia. Dia sendiri sudah banyak masalah, ditambah-tambah masalah kita masuk pula ke rumah dia, kan? Kurang ajar. Orang ini sudah sibuk dengan masalahnya, kita buat masalah sama dia. Bukannya jabrul qulub, menempel kesulitan orang, mengangakkan pula kesulitan orang, makin banyak lagi kesulitannya, ditambah kesulitan kita lagi. Subhanallah, itu dosa besar. Orang itu sudah sulit, jangan dipersulit sama kita. Makanya kenapa Rasul mengatakan, man yassara musliman yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah mudahkan dia pada hari kiamat urusannya. Maka pandai-pandai membahagiakan orang, ya. Kemudian juga di antara akhlak adalah dari kepala sampai kaki. Kapan itu? Saat kita bicara. Siapapun di hadapan kita, mau pejabat, mau orang biasa, mau orang yang jauh lebih rendah dengan kita, manusiakan manusia. Hadapkan kita ke arah dia. Jangan badan kita kemana, muka kita kemana, seolah-olah merendahkan orang. Gak berakhlak orang kayak gitu. Kan ada orang antum lihat kan, kalau ngomong tuh kayaknya gak dipedulikan kita itu. Yang hadap sana, kita di belakangnya, kan gitu ya. Itu gak punya akhlak. Hadapkan, seolah sesuatu ada apa kan gitu ya. Walaupun dia mungkin di bawah kita, itulah akhlak. Kemudian kedua tangan, ya mudah membantu, ngangkatin barang, mudah memberi, itulah tangan, ya. Itu namanya orang berakhlak. Baik. Kemudian juga yang selanjutnya adalah tarkul mirah. Disedikitkan berdebat, jangan suka berdebat. Baik debat urusan agama atau urusan dunia sama saja, karena debat itu mengeraskan hati. Maka jadilah orang yang suka memaafkan, mengalah, berakal. Ngapainlah saya ladeni. Makanya kata Imam Syafi'i, aku berdebat tidak pernah aku kalah, kecuali kalau lawan debatku orang jahil, baru aku kalah, katanya. Kata Imam Syafi'i, ya. Aku berdebat gak pernah aku kalah, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau lawanku orang jahil, pasti aku kalah, katanya. Karena orang jahil itu menang ngeyel, kan itu ya. Bukan ilmu, yang ngeyelnya itu keras kepalanya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau lawan debatku orang jahil, udah kalah saya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku berdebat dengan orang, aku senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebenaran ada di lisan lawan debatku. Itu adabnya Imam Syafi'i itu. Kalau dia mau berdebat itu selalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebenaran ada di lisan lawan debatku, katanya. Kenapa? Karena inti debat itu mencari kebenaran dan menambah ilmu. Kalau kita kalah dia menang, kita dapat ilmu dari dia. Makanya Imam Syafi'i itu pernah berdebat dengan siapa namanya, saya lupa namanya, dalam masalah qur'. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'. Dan wanita-wanita yang ditalak, maka mereka masa iddahnya itu 3 qur'. Imam Syafi'i waktu itu sebelum berdebat, dia berpendapat bahwa qur' itu haid. Sementara lawan debatnya qur' itu suci dari haid. Aku udah berdebat tuh sama Imam Syafi'i itu. Selesai debat, apa kata Imam Syafi'i? Jazakallah khairan, katanya. Aku berterima kasih kepadamu. Sekarang aku yakin bahwa qur' itu artinya suci dari haid, sesuai dengan pendapat. Kata lawannya kepada Imam Syafi'i, jazakallah khairan ya imam, bahwa pendapat yang kuat qur' itu adalah haid. Dibalik pendapatnya coba. Itulah kan enak kalau debat kayak gitu kan. Akhirnya saya ikut pendapat kamu, kamu pula pendapat saya ikut, gitu kan enak itu kalau kayak gitu. Ini enggak, kamu harus ikut pendapat saya. Kalau kalah debatnya, rasa bangga dia, senang.
Ya, sudah kukatakan kamu ini sesat kan. Bukan bangga dia kan. Bukannya kita kasih hidayah malah bangga. Bangga. Pemain itu debat dengan saya. Kemudian saya kalah. Alhamdulillah Abu Meru sudah taubat katanya. Lah begitu pula bahasanya katanya. Bukan begitu bahasanya. Ya, debat ini kan cari kebenaran. Bukan memojokkan atau menghinakan orang. Maka tinggalkanlah perdebatan itu. Apalagi tidak cukup ilmu berdebat pula kan. Buat sambal jadi. Kemudian yang selanjutnya tarkul kadzib walau kana mazih. Tinggalkan dusta walaupun main-main. Jangan main-main walaupun main-main. Ya. Saya pernah terbaca fatwa Syekh bin Baz itu. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh bin Baz soal pendidikan anak. Jadi orang tua menceritakan kisah-kisah kepada anak, kisah-kisah motivasi, tetapi kisah ini tidak ada bentuknya, hayalan saja. Entah cerita si kancil, si kura-kura, itu kan cerita hayalan. Tapi kan di dalamnya terkandung pendidikan. Tapi kan hayalan. Apa kata Syekh? Aku tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab. Ya, maksudnya tunggu besok. Setelah besok kata beliau, sebaiknya jangan dikisahkan. Banyak kisah-kisah terbaik. Banyak kisah sahabat, kisah para ulama. Ngapain pula kisah si kancil sama si kura-kura? Ada cenderungannya sama Pak Tani. Yang jelas-jelas saja kisah itu. Kisah Quran, kisah terbaik. Ya kan? Jadi walaupun hanya, padahal ini jelaskan manfaatnya untuk pendidikan kan. Sekalipun untuk pendidikan, kalau bisa jangan berdusta. Karena mau kisah-kisah itu, kita kisah dusta itu kan karang-karang. Apalagi kemudian memang dia pakarnya dusta, menyebar hoax. Ini tahun-tahun politik nih. Biasanya seliwar-seliwar tuh hoax sana sini tuh. Jangan buka handphone kalau bisa. Sebab kalau sudah ngikutin YouTube terus diikutin, sampai di mana untuk ngikutin orang politik itu? Nggak akan berhenti. Bagus diarahkan ke agama. Banyak ustadz-ustadz yang di YouTube. Manfaatnya jelas. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mudawamatu ala at-tatuhur inda kulli hadatsin wa salati rak'ataini ba'dal adzan. Kalau bisa ya dawam. Kita ini wudu, batal wudu lagi, kalau bisa terus dalam kondisi suci. Dan kalau bisa lagi setelah wudu ada salat 2 rakaat. Karena Bilal bin Rabah ketika Rasul Isra Mi'raj itu, Rasul pernah disempatkan masuk ke dalam sorga. Dalam sorga Rasul itu mendengar suara terompah Bilal. Ketika ditanya itu suara terompah siapa wahai Jibril? Kata Jibril itu suara terompahnya Bilal. Maka setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasul memanggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah famada tasna. Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga, apa yang kau lakukan? Kata Bilal, tidak ada. Oh boleh jadi, fa inni tawaddatu wudu'an illa waqad sallaitu rak'atan. Boleh jadi karena saya tidak pernah meninggalkan wudu, dan setiap wudu saya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnah wudu. Nah, ini juga salah satu penyebab masuk surga. Kemudian selanjutnya al-dhihab ilal masjid wal audatu minhu li ada'is salati. Pergi ke masjid bagi laki-laki. Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti dalam hadis Nabi SAW, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzula. Siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, maka Allah sudah siapkan tempat di surga. Kemudian juga selanjutnya al-iktsar minas sujud lillahi, perbanyak sujud kepada Allah. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini anak kecil. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini anak kecil, belum balik, masih kecil. Belum balik. Tapi suka bantu Nabi. Kalau malam-malam itu dia tidur. Kemudian waktu sepertiga malam dia bangun, tahu nabinya bangun jam berapa, dia bangun tuh. Belum balik anak ini. Kemudian menyediakan tempat wudunya, airnya untuk Nabi wudu. Jadi Nabi tertarik sama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Kok masih kecil belum balik, kok luar biasa pengkhidmatannya kepada Nabi SAW. Sehingga Rasul mengatakan, ya Rabi'ah, kira-kira apa imbalanmu? Kau sudah baik sama saya, kata Rasul. Minta, coba minta apa? Ini anak-anak sekarang kalau dibilang minta-minta, pasti yang diminta aneh-aneh. Minta lato-lato kan itu kan.
minta sepeda-sepeda, minta mainan anak-anak kan. Tapi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami apa yang diminta? Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, jadikan aku temanmu di surga. Itu anak kecil ngomong begitu. Ya. Inni uridu murafaqatka fil jannah. Ya Rasul, jadikan aku temanmu di surga. Subhanallah. Kata Rasul, minta lagi yang lain katanya. Kata Rasul tidak, kata Ka'ab enggak. Rabi'ah bin Ka'ab enggak, itu saja katanya. Subhanallah. Anak kecil ngomong gitu. Coba ya kalau antum punya anak gitu ya, 7 tahun, 8 tahun. Nah, minta apa? Minta ke surga sama Habib. Luar biasa. Nah, coba antum ngomong apa? Minta apa? Minta duit paling. Anak sekarang minta apa lagi kan itu ya. Lihat Rabi'ah bin Ka'ab. Apa kata Rasul? Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Baik, saya akan kabulkan permintaanmu, tapi ingat, ini bukan majanan. Masuk surga bukan gratis. Bantu aku supaya engkau menjadi temanku di surga, perbanyak sholat. Ya, sejak itulah Rabi'ah bin Ka'ab sholat sampai meninggal, tidak meninggalkan qiyamul lail. Karena Rasul mengatakan seperti itu. Karena sholat itu banyak sujud di situ. Dan setan itu paling tidak suka dengan orang sujud. Jadi kalau ada orang sujud, setan akan datang. Si iblis akan mengatakan, umir tabis sujud fasajada falakal jannah. Engkau diperintahkan sujud, kau sujud, kau masuk surga. Wa umirtu, dan aku diperintah an asjuda falam asjud. Untuk sujud aku pun tidak mau sujud. Faliyannar, aku pun dimasukkan ke neraka, kata iblis. Jadi sujud itu adalah amalan yang bisa menjadikan sakit hati iblis. Ya, kalau makin banyak sujud makin sakit hati iblis. Ya. Maka ini juga perbanyak sujud. Kemudian selanjutnya al-hajj wal al-mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu kata Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang baik itu tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian selanjutnya qiraah ayatil kursi dubura kulli salatil maktubah. Jangan lupa baca ayat kursi setelah salat wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasul, setiap selepas sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk ke dalam surga kecuali kematian. Kemudian selanjutnya menjaga 12 rakaat rawatib. Menjaga 12 rakaat. Karena Rasul mengatakan, siapa yang menjaga 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Kemudian juga selanjutnya adalah ifsya'us salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Di antara tanda-tanda kiamat itu, kalau orang mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Kepada yang tidak dikenal nggak mau salam, padahal jelas-jelas dia seorang muslim. Dan itu banyak hari ini. Kalau bukan gengnya nggak mau salam dia. Nah, gengnya saja satu pengajian, baru assalamualaikum. Dari jauh-jauh assalamualaikum kan itu ya. Kalau bukan gengnya cuek aja dia. Kesalahan sekarang ini kadang-kadang merubah salam dengan bahasa lain. Hoi gitu ya. Selamat siang, selamat sore di kantor ya. Maka ini tidak boleh mengganti kalimat salam seperti itu. Jelas salam itu sebuah kebaikan. Bahkan ada seseorang itu bercerita mengucapkan salam sama orang, bukannya dijawab malah jawabannya apa? Kau kenal aku katanya. Gitu pula dia jawabannya. Dia ucapkan salam, assalamualaikum, bukan dijawab. Kapan kau kenal sama saya katanya. Dia mau nyunah Nabi kan? Bukannya dijawab malah jawabannya kayak gitu, kan aneh orang ini. Malah bingung kalau diucapkan salam seolah-olah harus kenal saja. Kalau nggak kenal tuh malah nanya, kapan kita kenalan katanya. Sok kenal pula kamu sama saya katanya. Aneh pula. Itu tanda-tanda kiamat. Ucapkan salam kepada yang dikenal saja. Padahal ngucapin salam itu sesuatu yang bisa menanamkan kecintaan, tapi ada adabnya juga. Kalau ada orang mengucapkan salam begini, assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullah, titik sampai di sini.
karena dia bakhil mengucapkannya, cuma assalamualaikum saja. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Karena dia kasih 2, kita kasih 3. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita juga lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu caranya. Lihat dia ngomong apa. Tapi di antara kesalahan orang yang salam adalah terkadang seseorang memulakan salam itu kepada orang kafir, tidak boleh. Orang kafir tidak boleh disalami. Bahkan kalau orang kafir salam, kalau dia jelas tidak salam, hukum, nggak jelas lah ngomong apa dia, maka cukup dijawab wa alaika. Jangan wa alaikas salam, karena orang kafir tidak ada selamat. Wa alaika gitu saja. Orang kafir nggak ada yang selamat. Jangan ditambah wa alaikas salam, jangan. Orang kafir wa alaika cukup sampai di situ. Ya. Karena di zaman Rasul ada orang kafir itu salamnya aneh. Assalamualaikum ya Muhammad. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Sam dengan salam beda. Salam itu keselamatan, sam itu kematian. Seolah-olah assalamualaikum, mati aja kau Muhammad gitu soalnya kan. Maka Rasul wa alaika, kau aja yang mati gitu. Wa alaika gitu aja kata Rasul. Jadi dan kalau kita datang ya, ini logika ya. Pamannya kita datang, antum datang ke saya. Tolonglah doakan saya. Atau datang ke siapa, tolonglah doakan saya. Belum tentu orang itu mau doakan kita ya. Tapi kalau antum mengucapkan salam, barang tentu pasti dia doakan kita, walaupun gak diminta. Coba saja antum salam, assalamualaikum, pasti dia otomatis mendoakan kita. Waalaikumsalam, kita dapat doa salam keselamatan. Warahmatullah, dapat doa rahmat. Wabarakatuh, dapat doa berkah. Kita kan gak minta didoakan itu kan. Kita pancing dengan salam, akhirnya didoakan kita, coba ya kan ya. Kalau antum satu hari 100 kali mengucapkan salam, 100 orang mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti 100 orang itu mendoakan 3 perkara kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita dapat rahmat, mudah-mudahan kita berkah. Apalagi yang dicari di dunia cuma 3 ini aja. Rahmat, salam, berkah, itu saja di dunia itu kita cari ini. Makanya paling enak kalau minta doa sama orang itu, pancing dengan salam. Pasti dia doakan kita ya. Jadi ini penting juga. Kemudian juga diantaranya Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas absus salam wa atimut ta'am wa sunu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan orang fakir miskin, salat malam saat manusia tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi menyebar salam diantaranya juga sebab orang masuk surga. Memberi makan fuqara wal masakin juga diantaranya sebab masuk surga, termasuk qiyamul lail diantara sebab masuk surga. Kemudian setelahnya as-sidqu fil hadits wal wafa'u bil ahdi wa ada'ul amanati wa hifdzul faraji wa ghaddul basari wa kaful yadi. Di antara yang menyelamatkan orang atau yang memasukkan orang ke surga adalah jujur dalam bicara, amanah dalam janji, kemudian juga menjaga setiap amanah orang, menjaga kemaluan, kemudian juga menundukkan pandangan dan berusaha untuk tidak menyakiti orang. Dan itu disebutkan dalam satu hadis. Rasul mengatakan, idminu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Kata Nabi SAW, jaminkan kepadaku 6 perkara, maka kalau melakukan 6 perkara, ku jamin kalian masuk surga, kata Nabi. 6 perkara ini kata Rasul, kalau dilakukan, kata Rasul, ku jamin kalian masuk surga. Apa 6 perkara ini? Kata Rasul, usduku idha hadatstum, jujur kalau bicara. Jujur kalau bicara. Memang jujur ini agak berat, apalagi dunia-dunia kerja ini kadang-kadang sulit jujur itu kan. Makanya kenapa dulu dunia bisnis, dunia perdagangan, perniagaan tuh, aduh, kadang-kadang kalau tidak jujur, alasannya kalau jujur tak dapat untung katanya. Maka di zaman Nabi, Umar bin Khattab suatu ketika mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Nah,
besok kita jualan susu, biar banyak untungnya kita campurlah air mineral tuh katanya. Kata anaknya, janganlah Bu, Umar kan melarang. Kata anaknya kan, kata ibunya, Umar kan gak dengar katanya. Kata anaknya, iya walaupun tak dengar tapi Umar punya Tuhan. Tuhannya Umar lihat kita. Lihat di zaman Umar ada yang gak jujur. Itu di zaman sahabat. Sekarang zamannya sudah jauh dari sahabat. Ya makin banyak orang yang gak jujur kan gitu. Subhanallah ya, kita lihat kisah ini. Rupanya orang curang dagang itu modusnya kurang lebih saja nyampur-nyampuri kan. Orang ini kan nyampur susu dengan mineral biar banyak untungnya. Rupanya zaman sekarang pedagang pun tukang campur-campur itu. Salak manis dengan salak busuk dicampur. Gitu ya. Nanti jual apa saja buah-buah itu dicampur-campur. Makanya di zaman Nabi, Nabi lewat ke pasar. Orang dulu kalau jual beras kan zaman bahula kan gitu ya. Kan belum ada beras karungan plastikan, zaman dulu kan nggak ada. Orang jual beras pasti berasnya ditaruh di tempat bisa diraba orang dulu itu. Nggak kayak sekarang kan, berasnya pakai plastik gitu. Rupanya beras-berasnya juga dari plastik rupanya. Kan ada tuh beras plastik ya kan. Bukan diplastiki saja, beras-berasnya plastik katanya. Sampai ada juga yang kayak gitu. Di Rasul itu datang ke pasar, sengaja lah pegang-pegang itu gandum itu. Dimasukkan pula tangan Rasul ke dalam gandum itu. Rupanya basah bawahnya, kering pula atasnya. Rasul SAW mengatakan, loh kok aneh nih, masa yang basah bawahnya, yang atasnya pula kering. Pedagangnya mengatakan, iya Rasul, asabatu matar, oh tadi baru hujan. Tuh, bayangkan, dia mau membego-begokan Nabi. Hujan itu bukan dari bawah, hujan itu dari atas. Kan gitu ya logikanya. Kalau memang terkena hujan, yang basah atasnya, yang kering pula bawahnya. Kenapa pula yang basah bawahnya, yang kering pula atasnya? Emang hujan dari bawah katanya. Kata Rasul, ini yang basah letakkan di atas, yang kering letakkan di bawah, supaya manusia melihatnya. Kemudian Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umatku katanya. Oh gitu ya. Jadi memang sulit di pasar itu mengurangi takaran, ganjeli timbangan, motong meteran, macam-macam di pasar. Sumpah-sumpah palsu, semua ada di pasar. Ya berkaitan dengan ketidakjujuran gitu. Wal wafa bil ahdi, yang kedua, laksanakan janji. Sekarang sulit nih kan. Kalau sebelum jadi pejabat, masya Allah janjinya itu segudang. Nanti kalau aku kepilih, oh semua disebutkan tuh. Sampai laut, hutan, apa semua disebutkan. Kalau sudah kepilih, tak ada laut, tak ada jalan, tak ada hutan kan itu ya. Dia pula jadi orang hutan. Jadi kadang-kadang tidak mudah melaksanakan janji. Makanya jangan suka janji. Kalau tidak bisa melaksanakan, jangan banyak janji. Itu akan ditanya loh di hadapan Allah. Apalagi janji kepada umat yang nanya orang banyak. Makanya di antara hisab terberat itu, kalau nanti pada hari kiamat dicari orang. Hisab yang paling berat diantaranya adalah ketika pada hari kiamat orang ini dicari orang banyak. Itu hisabnya paling berat. Orang yang dicari orang banyak pada hari kiamat itu paling berat hisabnya. Coba pejabat itu sebelum menyalonkan kan dia melibatkan orang banyak kan. Dibohonginya satu umat itu. Nanti kalau aku jadi begini sampai 100 janji. Sudah jadi tak ada. Nanti ini paling berat hisabnya. Cari satu umat ya. Maka jangan suka mudah-mudah berjanji. Kalau tidak sanggup menepati, jangan suka menjanji-janjikan sesuatu. Atau yang ketiga, ada amanat apa saja, amanat melihat, amanat mendengar, amanat harta, amanat jabatan, macam-macam. Wa hifdzul faraj, menjaga kemaluan dari zina. Wa ghaddul basar, ini penting, wa ghaddul basar. Karena saya lihat orang Anambas ini paling suka duduk-duduk di warung pinggir jalan. Paling suka, jarang suka di rumah orang Anambas. Saya lihat dulu warung-warung pinggir jalan mesti banyak yang ngopi, yang ini, yang itu kan. Makanya ketika Rasul itu nanya, iyyakum wat turuqat, kata Rasul, hati-hati jangan duduk-duduk tepi jalan, kata Rasul. Kata sahabat, "Mala buddat min majalisina ya Rasul." Kami tidak bisa, kan ini sudah jadi tongkrongan kami wahai Rasul. Oke, kata Rasul, kalau kalian tidak bisa meninggalkan di sini, kasih jalan itu haknya. Salah satunya apa kata Rasul? Ghaddul basar. Ghaddul basar. Sebab kalau orang tidak ghaddul basar, maaf ya Bu ya, biasanya tukang kepo itu kan ibu-ibu tuh. Kalau bapak-bapak jarang lah yang kepo tuh. Kepo itu bahasa apa ya kepo itu ya?
Kayak polisi mungkin ya, kepo tuh ya, tanya-tanya apa ya, kepo lah, ma'ruf ya kepo tuh. Kadang-kadang gara-gara ibu ini duduk di tepi jalan nongkrong gitu ya sama kawan-kawannya di teras jalan, karena mungkin rumahnya tepi jalan, kemudian ngobrol sama kawannya di teras, itu kadang kepo sama orang yang jalan itu. Nengok ada orang yang jalan depan ibu, kadang-kadang ibu kepo dikomentari. Mungkin dia orang hitam gitu ya, bajunya merah, kok hitam merah orang ini katanya gitu ya, harusnya kan hitam putih bendera Indonesia itu. Kadang-kadang kepo dia, jalan pincang, kenapa lah orang itu pincang? Orang nampak nih gemuk jalan, mak tak pandai diet pula dia. Pokoknya ada gitu. Itu karena tidak ghadul basar. Nanti semua orang lewat dikomentari sama ibu-ibu tuh. Makanya kalau mau nongkrong-nongkrong tepi jalan, tundukkan pandangan supaya jangan kepo tadi. Jangan sampai komentari orang jalan. Nah biasanya seperti itu. Oh itu tuh orangnya lewat nih, baru diomongin kemarin. Jadi banyak akhirnya kemudian dosa yang tadinya kita tidak punya dosa, duduk-duduk, akhirnya karena tidak pandai ghadul basar, akhirnya masuk rumah bawa dosa. Ya, jadi ghadul basar. Kemudian kaful adha, jangan suka nyakiti dengan tangan. Sekarang nyakiti dengan tangan itu, kalau dulu mukul bu ya, sekarang enggak, main handphone nyakitinya, ngetik, kan? Nanti ngomong-ngomong apa di grup tuh nggak enak orangan gitu ya. Itu udah pakai main tangan tuh, itu sama juga. Kadang-kadang ngetik di handphone itu lebih sakit dari yang nampar sekalian kan itu ya. Ada istilah sakit hati lebih sakit dibandingkan sakit badan. Sakit badan adalah obatnya, sakit hati tidak ada obatnya. Gimana sakit hati ada obatnya? Datang ke dokter, dok, hilangkan jantung saya supaya nggak sakit hati, mati pula kita. Nah jadi ini juga 6 perkara disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, ini khusus bagi wanita. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi SAW, apabila wanita itu rajin sholat malam, rajin sholat 5 waktunya, rajin puasa, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya dalam riwayat, dan menjaga kehormatannya, akan dikatakan masuklah kalian ke dalam surga dari 8 pintu yang kalian sukai. Dalam riwayat seperti itu. Lihat subhanallah ya, wanita masuk surga itu gampang. Kalau ibu bisa menjaga 5 perkara ini, berarti ibu bisa menjaga yang lain. Ya bu ya. Jadi kalau ibu bisa menjaga 5 perkara ini, 1, jaga sholat 5 waktu, 2, jaga puasa Ramadan, 3, jaga kemaluan, 4, jaga suami, 5, jaga kehormatan. Kalau ini 5 perkara bisa dijaga, yang lainnya lebih bisa dijaga. Tapi kalau 5 perkara bu tidak bisa dijaga, yang lain lebih tidak bisa dijaga lagi. Makanya ini barometer seorang wanita soleh itu, kalau bisa melaksanakan 5 perkara, berarti ibu wanita soleh. Kenapa di sini yang pertama menjaga sholat 5 waktu? Bukan berarti laki-laki tidak boleh menjaga, tetap menjaga, tapi wanita ekstra menjaganya 5 waktu. Kenapa? Karena ada waktu haid. Tahu nih ibu nih, udah tahu kebiasaan nih 2 hari lagi akan haid, atau mungkin kadang tanggal, kadang maju, kadang mundur, sudah tahu ibu tuh. Sudah masuk waktunya.